Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Semoga Selamat malam. keadaannya sehat ya. Tenggak berasa ya sudah apa namanya, apalagi besok sudah mulai sesi 8 ya. Terus 2 minggu lagi, hitungannya kalau dari sekarang 3 minggu lagi udah UAS UTM gitu. Ataupun mungkin 3 minggu kurang kalau yang dapat mungkin UAS UO gitu ya. Kalau nggak salah tuh UO tuh udah lebih dulu berapa hari gitu dibandingkan sama UTM. Oke, kalau gitu kita mulai terlebih dahulu dari soal nomor 1. Di sini udah ada yang nyoba ngerjain tugas 3 nomor 1? Sudah, Udah? Aman? sudah Kak. Aman. Aman ya, ini masih gampang nih. Ada kesulitan nggak? Ya oke, tapi mungkin kita bahas dikit aja kali ya. Kayak gak dikit ya, kayak banyak. Oke, untuk soal nomor 1 ini, kalau semisal dari soalnya kita tahu gitu ya, apa namanya, kita tahu ada sebuah mobil gitu ya, sebuah mobil ada masanya gitu ya. Jadi dari sini kita sudah punya informasi dari awal. Di sini adalah sebuah M gitu ya. Jadi diketahui M-nya adalah 1200 kg. Kemudian mulai dari keadaan diam dan dipercepat dengan percepatan tangesial konstan itu. Nah, ini juga satuannya salah nih, harusnya meter per sekon kuadrat ya. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya ada V0 sama dengan 0 ya. Ini adalah V0. Jadi awalnya tuh dalam keadaan diam ya, dalam keadaan diam. Kemudian dipercepat. Dan ada percepatan tangesial. Ada A dia. Gitu ya. Ada A-nya adalah sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Nah, pada suatu lintasan uji lingkaran vertikal dengan jari-jari. Oke, jadi ini kita tahu bahwasanya R-nya itu adalah 50 meter. Dan ini terkait dengan gerak melingkar. Nah, yang dimaksud uji lingkaran vertikal itu adalah sebenarnya kayak apa sih namanya? Kalau kita lihat dari samping gitu ya. Jadi dia tuh lingkarannya begitu lah intinya. Tapi kita lihat dari atas saja ya. Jadi dia bulat begini. Nah, perlakuan mobil itu sebagai sebuah partikel. Oke, jadi kita anggap dia sebuah bulatan gitu aja ya. Ini adalah mobilnya gitu ya. Yang merah ini adalah mobilnya nih. Nah, di sini pasti yang jelas dia pasti akan bergerak seperti ini gitu ya. Nah, lalu ditanya percepatan sudutnya. Oke, jadi yang ditanya adalah yang pertama A itu adalah alfa ya. Berapa radian per sekon kuadrat. Kemudian yang B adalah berapa laju sudutnya alias omega T gitu ya. Omega T ketika T-nya setelah 5 sekon. Berapa percepatan radialnya saat ini? Oke, yang ditanya adalah ini mungkin bentar. Percepatan sudut. Oke, pada saat ini berarti apa namanya? Mungkin bentar, percepatan radial saat ini AR-nya bentar. Oke. Nah, di sini tuh jadi ketika dia T-nya 5 sekon tuh berarti alfanya tuh berapa gitu lah ya, kurang lebih. Atau tapi kalau kita lihat nih percepatan radial ini satuannya bukan alfa sih, harusnya A gitu ya. Jadi ketika dia muter tuh A-nya berapa gitu ya. Ketika posisi sesuai kondisi B gitu ya. Kondisi B. Kemudian yang D adalah percepatan total, AT-nya tuh berapa, dan kemudian gaya netonya alias F-nya itu berapa gitu ya. F-nya tuh berapa, F total lah atau Fn, F neto gitu ya. Oke, sama dengan berapa Newton gitu ya. Oke, so kita jauh dulu dari A ya.
yang dimana di sini tuh A-nya ini adalah AT sebenarnya ya, AT, dan ini mungkin kita sebut saja AR gitu ya. Karena biar nanti akan ada apa namanya? A total. Di sini A total. Jadi akan ada yang namanya percepatan dalam bentuk apa namanya? Percepatan yang lurus gitu ya. Ada percepatan yang ketika dia muter. Nah, yang alfa ini kita tinggal pakai yang dimana alfa itu sama dengan, atau A itu kalau nggak salah AAT itu sama dengan alfa kali R. Oke. Nah, jadi dari sini 2 sama dengan A alfa kali 5, berarti alfanya adalah 2/5 alias alfanya adalah 0,4 radian per sekon kuadrat. Oke. Jadi betul 0,4 ya. Oke. 2/5. Sorry, ini 2/50 ya. 2/50 jadinya dia 0,04 radian per sekon kuadrat. Nah, kemudian untuk yang B, omega T itu tinggal pakai, sebenarnya ini untuk GM gerak melingkar itu sama seperti gerak lurus ya. Jadi kalau semisal apa namanya VT sama dengan V0 tambah AT atau apa, tinggal simbolnya diganti gitu ya. Jadi di sini omega T sama dengan omega 0 tambah alfa kali T. Nah, di mana untuk omega 0-nya ini kan nggak ada, karena adanya V0 gitu ya. Nah, tapi kalau semisal dalam kecepatan awalnya dia diem, dia balik lurus ataupun dia muter pun juga pasti 0. Karena kalau misalkan ini V itu sama dengan omega V itu sama dengan omega kali R gitu ya. Coba saya cek ulang dulu. Coba linear dengan kecepatan sudut. Ya, V sama dengan omega R. Berarti omeganya sama dengan V per R gitu ya. Berarti omeganya sama dengan 0/50. Berarti jawabannya adalah 0 radian per sekon. Sehingga berarti ini omega T sama dengan ini V0 omega 0 ya. Jadi terbukti ya bahwasanya mau dia ini pun tetap terhitung 0. 0 tambah dengan 0,04 dikali dengan 5. Maka omega T-nya adalah 0 ditambah dengan 0,2 ya. 0,2 sehingga jawabannya adalah ya 0,2 gitu ya. Omega T-nya adalah omega T adalah 0,2 radian per sekon. Oke, itu untuk B. Nah, untuk C itu gimana gitu ya. Nah, untuk AR di sini ini sebenarnya lebih ke mungkin kita sebut saja AS kali ya, percepatan sentripetal gitu. Dimana AR di sini adalah omega kuadrat kali R. Berarti AR-nya sama dengan omeganya itu adalah sebesar 0,2. Berarti 2 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2 gitu ya, dikalikan dengan R-nya 50. Berarti AR-nya adalah 4 kali dengan 10 pangkat min 2 kali 5 kali 10. Berarti AR-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat ya. Kemudian untuk yang D, F-nya gayanya sama dengan sebenarnya kalau kita bikin gitu ya, bahwasanya di sini kalau misalkan apa namanya dalam gerak melingkar tuh di sini pasti akan ada yang namanya gaya sentripetal ke dalam ya. FSP gitu ya, atau FS gitu ya. Nah, di mana ya M yang ada di sini tuh ada ya, sebenarnya di sini ke atas itu ada gaya juga ya. Nah, ada gaya juga. Nah, tapi karena berhubung tidak saling apa namanya tidak saling berlawanan, maka nggak bakal mungkin 0. Jadi di sini mungkin kita tulis ada FSP sama dengan M kali AR gitu ya. Berarti FSP sama dengan, untuk M-nya itu berapa?
1.200 ya. 1.200 kali sorry. Untuk yang D, oh sorry ada yang ketinggalan. Ini ada A total yang ditanya, A total gitu ya. A total itu, nah jadi di sini ada nih percepatan ke sini, ada percepatan ke sini. Jadi kalau misalkan kita gambar vektornya, misalkan di sini ada AR, kemudian di sini ada AT, maka kalau misalnya kita tarik, berarti ini adalah resultannya. Nah, inilah yang dinamakan A total. Berarti dari sini kita bisa Kita bisa bilang bahwasanya untuk A total ini pakai rumus pakai rumus si Pitagoras gitu ya. Tinggal akar kuadrat dari AT kuadrat tambah AR kuadrat. Berarti A total sama dengan akar kuadrat dari berapa untuk A ininya? Oh 2 gitu ya. 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti A totalnya adalah akar 8 alias 2 akar 2 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Nah, untuk F netonya, nah ini sama kayak tadi. Berarti kalau ketika dia ke atas, dia ke kiri, maka nanti F-nya tuh ya sama kayak gini. Makanya untuk F netonya ini, kita bisa tulis F neto tuh sama dengan M kali A total. Nah, jadi bersihnya ke arah sana tuh sebenarnya. Jadi 1.200 kali dengan 2 akar 2. Jadi jawabannya adalah 2.400 akar 2 Newton. Seperti itu kurang lebih ya. Oke, sampai sini dulu. Ini gini aja kali. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, ini kalau mau dirinciin lagi, misalkan untuk yang D itu, misalkan F neto tuh kan ada 2 gitu ya, ada 2. Ada FT sama dengan M kali AT gitu ya. FT-nya sama dengan 1.200 kali 2, maka FT-nya adalah 2.400 Newton. Dan untuk FR-nya itu juga M kali dengan AR, berarti FR-nya sama dengan 1.200 kali dengan 2, maka dia FR-nya adalah sebesar 2.400 Newton. Dan ini kalau secara vektor juga, kalau mau dilanjutin, misalkan kalau mau kita bikinnya tadi kayak gini ya, semisal ini adalah FR, kemudian ini adalah FT, maka bisa kita tarik garis, kita bikin resultan vektornya gitu ya. Nah, maka ini adalah F netonya. Ya, F netonya berarti ya tinggal pakai rumus ini ya, pakai rumus kayak yang di atas ini, jadinya akar kuadrat dari 2.400 kuadrat tambah 2.400 kuadrat. Nah, ini pasti jawabannya adalah sebesar 2.400 akar 2 Newton. Pasti sama kok jawabannya. Oke, sampai sini dulu untuk nomor 1. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Belum ada. Belum ada. Aisyah, pilih. Yang lain? Aman? Kakak lanjut aja. Aman ya? Oke. Sudah, lanjut ke nomor 2. Ini sebelum saya lanjutin yakin ya. Nah, jadi nanti bisa langsung saya ini aja. Oke, kalau gitu berarti kita langsung lanjut ke nomor 2. Nah, ini seember air bermasa 15 kg gitu ya, masa ember. Terus kemudian digantungkan pada sebuah tali yang ringan dan diletakkan di sekeliling sebuah silinder seragam yang diameternya 0,3 meter dan masanya adalah 10 kg.
Oke, berarti di sini ada massa ember ME gitu ya, saya tulis. Ini kemudian M katrol ya saya bilang. M silinder atau M katrol. Terus di sini juga diameternya 0,3, berarti kita terus diketahuinya dulu. Massa embernya 15 kg, massa katrolnya itu adalah 10 kg. Terus kemudian ada diameter katrolnya itu adalah 0,3 meter. Berarti ini bisa kita tulis R katrolnya adalah sebesar 0,15 meter gitu ya. Nah, kemudian silinder ini berputar pada sebuah gandar tanpa gesekan melalui pusatnya. Nah, jadi tuh sebenarnya ini sama kayak kalau misalkan gini nih, terus kemudian di tengahnya tuh ada pusatnya gitu ya. Ada ininya. Nah, kemudian ini adalah si apa namanya? Ada embernya nih. Ini ada embernya. Ada si ember. Nah, kemudian ember itu dilepaskan dari bagian atas sumur. Bagian atas sumur dan jatuh gitu ya. Dan jatuh 10 meter ke permukaan air. Oke, jadi kita anggap saja ini adalah apa sih namanya? Si apa namanya? Sumur gitu ya. Nah, ini adalah misalkan masih ini, dan kemudian di sini anggap aja sampai ini ya, kita anggap kita kasih batasan lah ya sampai sini. Kemudian di sini ada airnya di sini nih. Ada permukaan air di sini. Gitu ya. Nah, katanya dari sini ke sini tuh, ini ke sini tuh adalah 10 meter. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ditanya, berapa tegangan tali selama ember itu sedang jatuh? Di sini T-nya berapa? Itu ya, T-nya berapa? Nah, terus kemudian dengan laju berapa ember ini menumbuk? Oke, berarti di sini ketika di sini nih, berarti VT-nya berapa? Itu yang ditanya, yang B. Terus kemudian berapa waktu jatuh? Dari sini ke sini tuh butuh waktu berapa nih? Ini T-nya tuh butuh berapa sekon? Terus kemudian selama ember itu sedang jatuh, berapa gaya yang dilakukan pada silinder oleh gandar? Nah, ini silinder oleh gandar. Nanti ini apa namanya terkait dengan gaya ininya ya. Oke, kita mulai dulu. Berarti untuk A-nya itu ditanya tegangan. Ya, ini adalah tegangannya ini berapa sih gitu ya kan. Oke. Nah, tapi sebelum itu kita gambar diagram gayanya dulu. Di sini ada W ya. WE gitu. Kemudian di sini ada W katrol gitu ya. Ada W katrol. W katrol atau W ya nih. Kemudian di sini ada jari-jarinya tuh. Di sini ada jari-jari di sini. Oke. Nah, untuk tegangannya gitu ya. Tegangan daripada ini itu kita pakai konsep apa gitu ya. Maka kita jawabnya untuk yang A dulu, itu adalah kita pakai hukum 2 Newton di gerak rotasi terkait dengan momen inersia gitu ya. Yaitu adalah terkait dengan sigma tau gitu ya. Tau sama dengan I dikalikan dengan alfa gitu ya. Nah, tau ini itu kan adalah momen gaya ya. Itu adalah terkait dengan gaya dikalikan dengan yang namanya jari-jari dengan jaraknya gitu ya. Jadi ini dia berputar karena ada tali nih di sini. Maka T dikalikan dengan R sama dengan momen inersia daripada benda tegannya alias si silindernya. Nah, karena kita anggap dia silindernya pejal gitu ya, normal, maka untuk I-nya yang kita pakai adalah setengah mr kuadrat. Gitu ya. Setengah mr kuadrat. Kemudian untuk ini M-nya di sini M katrol ya, M katrol jangan lupa, M katrol kuadrat. Kemudian di sini alfanya nggak ada, bukan nggak ada, tapi kita nggak pakai alfanya secara langsung. Nah, A itu sama dengan alfa kali R. Berarti alfa itu sama dengan A per R. Gitu ya. Ya sudah, berarti dengan begitu ini bisa kita coret ya, sama-sama intinya tuh ini sama ini habis gitu lah ya. Gitu sama-sama habis. Ini sama ini jadi R. Kemudian ini sama ini habis sama-sama dibagi R gitu ya. Ya sudah, berarti di sini tegangan talinya nilainya setara dengan apa?
setengah kali massa katrol kali A-nya. Nah, tapi A-nya ini berapa? Kan gitu ya. A-nya berapa nih? A-nya kan kita nggak tahu gitu ya. Nah, ya sudah. Berarti kalau semisal kita kerjakan nih ya, yaitu adalah terkait dengan yang namanya di sini sebuah sistem gitu ya. Dalam sebuah sistem ini dia masih geraknya gerak lurus. Jadi hanya si katrol aja nih yang geraknya rotasi, gerak melingkar gitu ya. Hanya berotasi gitu. Nah, yang ini dia lurus. Berarti dari situ, dari sebuah sistem yang ada di situ, maka bisa kita katakan sigma F-nya yang ada di si ember ini gitu ya. Sigma F yang ada di ember ini adalah massa ember dikalikan dengan A, karena si ember ini masih gerak lurus gitu ya. Nah, dari sini berarti otomatis kan geraknya ke bawah ya, terkait dengan sistemnya. Maka ini berarti WE kurang T sama dengan ME kali A gitu. Nah, ya sudah, berarti untuk apa namanya tadi di sini T-nya kita punya apa? Ternyata WE dikurangkan dengan setengah kali massa katrol kali A sama dengan ME kali A. Gitu ya. Nah, untuk WE, berat daripada si ember itu kan berarti massa E kali G. Nah, G di sini ini tergantung ya nanti kesepakatan sama dosennya gimana. Karena di sini tidak dispesifikkan terkait dengan percepatan gravitasinya, maka di sini mungkin kita pakainya adalah 10 gitu ya, biar nggak usah ngeribet angka-angka ininya. Jadi ini 15 kali dengan 10, jadi WE-nya adalah 150 Newton. Nah, sedangkan untuk si berat katrolnya ini adalah massa katrol kali dengan gravitasi, berarti WK-nya sama dengan 10 dikalikan dengan 10. Berarti WK-nya adalah 100 Newton. Nah, ya sudah, ini langsung kita lanjutkan lagi. Tadi WE-nya itu adalah 150 dikurang dengan setengah kali 5 kali A sama dengan 15 kali A. Bentar. Setengah kali massa katrolnya 10, sorry ya. 10 kali A sama dengan 15 kali A. Jadinya berarti 150 dikurang 5A sama dengan 15A. Berarti 20A sama dengan 150. Berarti A-nya adalah 150 per 20. Berarti A-nya adalah 7,5 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Nah, ya udah. Kita masukin ke sini, gitu ya. Berarti T sama dengan setengah kali dengan 10 kali dengan 7,5. 7,5. Berarti T-nya adalah 5 kali 7,5. Berapa tuh? 37,5 ya harusnya ya. Ya, 37,5 Newton gitu. 37,5 Newton. Nah, nanti kalau semisal emang G-nya pakai 9,8 ya tinggal disesuaikan aja, langsung kali pakai 9,8 gitu ya. Oke. Kita lanjut ke yang B. Oke, ke yang B. Nah, yang B ini ditanya adalah berapa kecepatan akhirnya setelah ketika menumbuk. Nah, ya sudah, pakai ya ini GLBB aja. VT sama dengan pakainya rumus yang nomor 2 nih, yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2 kali A kali S. VT-nya adalah VT kuadrat sama dengan, di sini di awal kan dia diem ya, jangan lupa V0-nya tuh dia diem, masih ngegantung dia. Nanti baru dilepas. Maka di sini 0 kuadrat tambah 2 kali 7,5 kali dengan 10. Berarti VT kuadratnya sama dengan, ini kalau dihitung jadinya adalah 2 kali 20, ini 7,5 kali 2, 15, 150. Berarti VT-nya sama dengan akar kuadrat dari 150. Nah, berapa tuh VT-nya akar 150? Gitu kan ya. Akar 150 tuh jawabannya adalah 5 akar 6. Ya. 5 akar 6 meter per sekon. Nah, lanjut lagi, berapa waktu jatuh? Ya udah, tinggal kita cari C, adalah
kita pakai VT sama dengan V0 tambah dengan A kali T. Berarti VT-nya adalah 5 akar 6 sama dengan 0 tambah A-nya itu adalah 7,5 kali T. Berarti 7,5 T itu sama dengan 5 akar 6. Berarti T-nya adalah 5 akar 6 per 7,5. Nah, berapa tuh untuk T-nya? Gitu ya. Berarti 5 akar 6 kalau dibagi dengan 7,5 itu jawabannya adalah sebesar 2/3 akar 6. Ya, 2/3 akar 6. Atau 2 akar 6 per 3 gitu ya. Nah, jadi jawabannya 2/3 akar 6 skor. Gitu. Nah, kemudian untuk yang D, selama ember itu sedang jatuh, berapa gaya yang dilakukan pada silinder oleh si gandar? Nah, ketika di ke bawah ini, berarti kita bisa berasumsi bahwasanya si silinder oleh gandar, berarti gandar ke silinder gitu ya. Gandar ke silinder itu sesuai dengan dari gambar diagram gaya ini. Jadi si gandar ini tekanannya ditaruh ke bawah gitu ya kan. Kemudian juga di sini akan ada yang namanya gaya berat si silindernya, si katrol gitu ya. Maka ya sudah, untuk yang D ini kita tahu saja F, sigma F gitu aja ya. Sigma F-nya si gandar ke katrol gitu ya, ke silinder itu adalah ya T ditambahkan dengan WK. Berarti sigma F-nya sama dengan T-nya itu tadi jawabannya 37,5 tambah WK-nya adalah 100. Berarti jawabannya adalah sigma F-nya adalah 137,5 ton. Oke, kurang lebih seperti itu jawabannya untuk nomor 2. Gitu ya. Nah, tapi kalau semisal kita asumsiin pakai bahwasanya gayanya tidak langsung gitu ya, misalkan anggap aja kita mau menganggap bahwasanya benar-benar murni gitu ya, benar-benar murni si gandar oleh ke si silinder, maka cuman gaya ini aja, gaya berat si silindernya. Jadi langsung jawabannya 100 Newton gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk nomor 2. Kak mau nanya. Iya. Berarti kalau gravitasinya nggak diketahui, kita harus tanya dosennya itu pakai 9,8 atau 10. Soalnya kemarin aku ngerjain. Soalnya kemarin aku ngerjain pakai 9,8 itu salah. Ya coba dikonfirmasi ulang dulu aja. Tapi kalau semisal emang dikasih tahu di soalnya pakai pakai 9,8, ikutin 9,8. Tapi kalau emang misalkan nggak dikasih tahu, sebenarnya bebas. Mau pakai 9,8 ya boleh, mau pakai 10 ya boleh. Tinggal tergantung sama ya kayak tadi, kalau emang dosennya menghendaki harus pakai 10, misalkan biar tidak meribetkan perhitungan gitu ya, biar nggak koma-komaan punya terlalu banyak gitu ya. Kayak misalnya nih, setengah kali 10 kali ini misalkan setengah kali 10 kali di sini nih pakainya bukan 15 kali 9,8. Nah, kan angkanya rada jelek gitu loh. Ya, gitu doang sih sebenarnya. Gitu. Jadi konfirmasi ulang dulu aja. Iya ya. Ya. Oke. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Apakah tidak ada? Yang lain? Kak mau tanya lagi. Oh iya, silakan. Yang D itu kok bisa tiba-tiba rumusnya sigma F? Iya, jadi tuh gini. Berapa gaya yang dilakukan pada silinder oleh si gandar? Nah, gandar ini yang tengah ya. Gandar itu yang tengah nih.
Gander tuh yang tengah, yang merah ini, mungkin saya tandain warna merah ini. Ini adalah gandarnya. Nah, jadi ketika dia turun, ketika si ininya turun, maka berapa sih gaya yang dilakukan pada silinder oleh si ke silinder oleh si gander ini? Nah, kalau kita lihat daripada si sebuah sistemnya ini, ya, maka kan kalau kita bikin analisis daripada ini tuh kan cuma kita lihat fokus ke silindernya aja, ya. Jadi ini kita abaikan dulu, gitu ya. Nah, dari sini berapa gaya yang dilakukan ke silinder? Si gander ini kan pasti ada tegangan tali, dia muter nih. Nah, tapi selain itu juga di sini ada yang namanya ke bawah nih, terkait dengan si berat si silindernya alias berat katrol. Maka berapa gaya totalnya? Berapa gaya yang dilakukan ke si silinder? Ya udah, berarti tinggal kita tulis aja sigma F sama dengan T tambah W tambah WK. Kayak gitu, atau sigma F sama dengan 0 boleh, karena si gandarnya ini kan dia diem gitu loh. Nah, nanti tinggal ditulis nih, apa tambah apa sama dengan 0 gitu. Nah, nanti jawabannya tuh ya ini juga gitu loh. Jadi biar gampangnya bahasanya begitu. Sebenarnya kalau mau nulisnya R kurang apa gitu, kurang apa boleh. Atau gini nih. Untuk yang D, semisal kita sebut saja F gandarnya itu kemana ya? Ke atas gitu ya, misalkan F gandar gitu ya. Nah, F gandar intinya dia kan kayak jatuhnya tuh selama ambil ini dan jatuh dilakukan ini pada gandar tuh kayak si gandar ini berusaha untuk menahan gitu ya, F gandar yang gini. F gandar. Nah, dari sistem ini berarti bisa kita tulis sebenarnya untuk yang D gitu ya. Ini saya tulis di mana nih? Jadi ini untuk alternatif yang D ya, maksudnya ini penjelasannya begini. Jadi sigma F yang di katrol ini itu sama dengan 0 gitu ya totalnya. Nah, di sini di katrol ini ada berapa gaya di sini? Ada FG si gandar ya kan? Terus kemudian dikurangin dengan WK, dikurangin dengan T sama dengan 0. Berarti F gandarnya ini sama dengan WK ditambah dengan T. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau semisal emang di sini sistemnya mau beranggapan bahwasanya T di sini tidak berlangsung secara langsung gitu ya, misalkan anggap aja ini, maka T-nya bisa ditulis 0 misalkan kalau emang mau ini banget gitu ya, kalau misalkan digantung atau apa gitu. Jadi tergantung sistemnya seperti apa. Jadi nanti kalau emang misalkan T-nya di sini jadi itu di sini nanti akan ada beberapa versi sih jawabannya ya. Ada yang T-nya 0 atau ada T-nya yang ngikutin di situ. Kayak gitu. Jadi kurang lebih kenapa kok bisa ini? Karena ini dia penjelasannya. Oke, Kak, makasih. Iya, oke, terima kasih kembali. Yang lain? Atau lanjut? Halo. Oke, saya lanjut aja kali ya. Lanjut aja, Kak. Oke. Nomor 3, suatu minuman ringan massa jenisnya rho-nya 1 kg per liter. Oke. Berarti di sini diketahui rho minuman gitu ya. Rho minuman itu adalah 1 kg per liter. Berarti ini kalau misalnya kita rubah dalam bentuk kilogram per meter kubik, jadinya berarti ini setara dengan 1000 gitu ya. 1000 kilogram per meter kubik. Nah, dapat dari mana? Gini cara konversinya. 1 kali, nah tujuan kita adalah kita mau kilogram per meter kubik. Nah, jadi selama dia tidak ini kan kita maunya kali ya. Kilogram ke kilogram ini nggak berubah, artinya berarti dikali 1. Nah, kita tetapkan aja di sini kali 1.
Nah, sedangkan di L ke M meter kubik, nah ini kan setara dengan desimeter kubik ya. Nah, desimeter kubik. Nah, desimeter kubik ke meter kubik itu dibagi 1000. Gitu ya, dibagi 1000. Tapi karena di sini kita maunya kali, maka 1000-nya pindah ke atas. Maka ini jawabannya adalah 1000 kg per meter kubik. Gitu ya. Nah, lanjut. Mengalir dalam sebuah pipa pabrik minuman dengan satu laju aliran massa yang akan mengisi 200 botol berukuran 0,5 ini. Pada titik 2 di pipa itu tekanan berukuran ini, dan pada titik 1 titik 2, oke. Titik 1 terletak di atas titik 2. Luas penampangnya. Oke, di sini dikasih tahu nih. Nanti akan ada 200 botol ya. Ada N-nya adalah 200 botol. Kemudian laju daripada si ininya ngisinya tuh adalah debitnya gitu ya. Debit per botol gitu ya. Berukuran untuk debitnya ini adalah debitnya itu adalah laju isi gitu ya. Nah, debit daripada pengisian adalah 0,5 liter per menit. Nah, ini berapa nih? Kita bisa bikin biar apa namanya? Sebenarnya mau biar liter per botol boleh, atau kalau mau biar sama, biar adil jadinya meter kubik gitu ya. Per menit boleh atau per sekon gitu ya. Mungkin per sekon aja deh gitu ya. 0,5 liter per menit sama dengan bla 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 meter per sekon gitu ya, meter kubik per sekon. Nah, ya sudah, berarti 0,5 dikali liter ke meter kubik itu berarti dibagi 1000. Jadi 1000-nya itu di bawah, bukan di atas lagi karena intinya pindah gitu ya. Meter kubik ke ini jadinya 60. Nah, ini angkanya kok jelek banget ya. Oke. Ini berarti apa namanya? Berarti ini 1 gitu ya. Berarti 0,5 bagi 1000 kali 60. Jawabannya adalah 8,33 kali 10 pangkat 6. 8,33 kali dengan 10 pangkat berapa, 5 kali 10 pangkat min 1. Terus kemudian ini pangkat min 6 nih harusnya, meter kubik per sekon ya. Ini 5 kali 10 pangkat min 1, 10 pangkat 3, 10 pangkat 1 iya. Oke, jadi jawabannya segini alias 8,33 kali 10 pangkat min 6 meter kubik per sekon. Nah, ini ingat ya, ini per botol gitu ya, per botol. Nah, dari sini kita dapat informasi. Berarti kalau semisal kita mau mengisi semua botol gitu ya, kita mau mengisi langsung 200 botol itu, maka Q yang kita perlukan adalah sebesar 200 kali gitu ya, 200 botol itu kali dengan berapa nih, 8,33 kali 10 pangkat min 6. Berarti berapa tuh? Kali 200, jawabannya adalah sebesar 1,67 dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Q-nya adalah 1,67 kali dengan 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon gitu ya. Oke. Nah, lalu di sini ada pada titik 2 dalam pipa tekanan pengukuran segini. Lalu oke. Jadi pada titik 1, ini saya nggak tahu ini mulainya dari bawah ke atas apa dari atas ke bawah gitu ya. Nah, intinya tuh kalau memang misalkan kita mau bikinnya atas ke bawah gitu ya, semisal atas ke bawah di gambarnya, maka kita sudah punya informasi begini. Jadi dari sini nih
Oke, yang 2 tuh lebih gede gitu ya. Bentar. Ini satunya ada di atas. Ya, oke sih, ya sudahlah. Oke, jadi ini lebih gede gitu ya. Set, kurang lebih seperti ini. Ini seperti ini. Nah, di sini ternyata katanya ini titik 2 ya. Ini titik 2. Ini titik 1. Gitu ya. Nah, katanya P2 di sini, P2 di sini itu adalah 1150 kPa. Alias berarti 150 kali 10 pangkat 3 Pascal. Terus kemudian luas penampang pipanya alias A2-nya adalah 16 cm kuadrat. Berarti 16 kali dengan 10 pangkat min 4 meter gitu ya. 16 kali dengan 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, lalu di sini luas penampang yang nomor 1 itu ada di sini. Untuk A1-nya adalah sebesar 4 cm kuadrat alias berarti 4 kali dengan 10 pangkat min 4 meter kuadrat gitu ya. Nah, ya sudah, kemudian ditanya yang A. Yang ditanya itu adalah yang A itu laju aliran massa. Berarti ini nggak tahu ya simbolnya apa ya, nanti kita ini aliran massa itu nanti satuannya adalah ini berapa kilogram per detiknya. Nah, sedangkan B-nya laju aliran volume, debitnya tuh berapa gitu ya. Yang C-nya adalah berapa laju aliran di titik 1 dan V1 dan V2 itu berapa. Kemudian yang D-nya adalah P di nomor 1 tuh berapa. Nah, ya sudah. Untuk yang A, kalau kita mau jawab berarti kita sudah punya informasi di sini gitu ya. Kita punya informasi di sini untuk laju aliran massanya itu adalah ya kan apa sih namanya? Kita mau rubah kilogram per sekon gitu ya. Kilogram per sekon. Nah, ini bisa kita tulis begini, berarti kilogram per sekon itu kan kalau kita punya informasi di sini ada row-nya gitu ya. Kilo bla 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 kilogram per meter kubik dikalikan dengan bla 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 meter kubik per sekon, maka nanti hasilnya apa? Hasilnya adalah ya kilogram per sekon. So berarti A-nya itu kita pakai ini. Berarti untuk mungkin laju aliran massa mungkin entah nanti simbolnya apa gitu ya. Laju aliran massa massa itu sama dengan rho daripada si minuman dikalikan dengan debitnya gitu ya. Rho M-nya itu 10 pangkat 3 gitu ya. Dikalikan dengan debitnya adalah 1,67 kali dengan 10 pangkat min 3. Berarti berapa tuh? Ya, jawabannya adalah 1,67 kilogram per sekon. Itu untuk A-nya. Nah, untuk B-nya sudah terjawab ya di awal. Q-nya adalah 1,67 kali dengan 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Kemudian untuk yang C-nya, C-nya adalah V1 sama V2. Nah, ya sudah. Untuk mengecek ini sebenarnya bisa kita gunakan persamaan kontinuitas ya, atau rumus daripada debit ya kan. Rumus debit itu bisa begini ya. Q itu adalah volume per selang waktu, atau bisa kita turunkan lagi bahwasanya Q itu juga bisa A dikalikan dengan kecepatan gitu. Nah, di sini kita sudah punya informasi gitu ya kan, bahwasanya di sini karena mengalirnya debitnya sama ya, volume yang mengalir di sini dalam tiap detik itu sama, maka bisa kita katakan Q1 itu sama dengan Q2. Ya sudah, dari sini Q1 sama dengan A1 kali V1, berarti Q1-nya adalah berarti V1 itu sama dengan Q1 per A1. Berarti V1-nya adalah berapa tuh? Q1-nya adalah Q-nya 1,67
kali dengan 10 pangkat min 3 per A1 nya adalah sebesar 4 kali 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 4. Berarti V1 nya berapa nih gitu ya. Coba kita hitung dulu. 1,67 kali 10 pangkat min 3 dibagi sama 4 kali 10 pangkat min 4. Jawabannya adalah 4,175. 4,175 meter per sekon. Nah, sedangkan untuk yang kedua, ya berarti kalau dengan rumus yang sama berarti A2 kali V2, berarti V2 sama dengan Q2 per A2. Berarti V2 sama dengan Q-nya adalah 1,67 kali 10 pangkat min 3 per A2-nya itu adalah sebesar berapa tuh? 16 kali 10 pangkat min 4. Ya. 16 kali 10 pangkat min 4. Nah, berapa tuh kalau dihitung gitu ya? Nah, ternyata jawabannya adalah sebesar 1,04. Ya, 1,044 gitu ya. 1,044 meter per sekon. Oke. Itu untuk yang ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya gitu ya. Nah, lanjut berarti di sini kita tambahin dulu. Oke, ini kita tambahin lagi. Ternyata dari sini kita punya D-nya itu adalah tekanan pada pengukuran 1. Yang ditanya itu adalah P1-nya. Nah, ini kita tinggal pakai persamaan Bernoulli gitu ya untuk D-nya. P tambah dengan setengah rho V kuadrat tambah dengan rho GH itu bernilai konstan. Gitu ya. Maka dari itu berarti P1 tambah dengan setengah kali rho 1 kali V1 kuadrat tambah rho 1 kali G kali H1 sama dengan P2 ditambah dengan setengah kali rho 2 kali V2 kuadrat tambah dengan rho 2 kali G kali H2. Nah, P1-nya itulah yang ditanya gitu ya. P1-nya sama dengan berarti ini tinggal kita masukin dulu aja. Setengah kali dengan rho-nya itu adalah 1000. Tadi berapa? 1000 ya. 1000 kali dengan V1-nya itu adalah sebesar berapa? 4,175. 4,175 kuadrat tambah dengan rho 1-nya adalah 1000 kali dengan G-nya itu adalah 10 kali. Nah, di sini kita sepakatin alias berarti kan gini ya. Nah, ini adalah apa namanya titik awalnya nih untuk di nomor 2-nya. Titik acuannya tuh di sini. Berarti di sini kita dapat informasi katanya di sini tuh tingginya bedanya tuh adalah sebesar 1,5 meter. Berarti di sini H1-nya sebesar 1,5 meter. Nanti H2-nya itu 0 karena jadi acuannya. Gitu ya. Nah, sedangkan P2-nya itu adalah tadi 100 berapa? P2-nya sebesar 150.000 ya. 150.000. Oke. 150.000 tambah dengan setengah kali dengan 1000 kali dengan tadi 1,044 kuadrat tambah dengan 1000 kali dengan G-nya 10 kali 0. Maka dari sini udah pasti habis nih ya kan, ini hilang gitu ya. Ini hilang nih. Tuh, kemudian berarti tinggal kita hitung nih, berarti P1 tambah dengan langsung aja 500 kali 4,175 dikuadratin. Hasilnya ini 8715,3125 tambah 1000 kali dengan 10 kali dengan 1,5 itu adalah 15.000
sama dengan 150.000 tambah dengan 500 kali dengan 1,044 dikuadratkan 544,968. Bentar. Ini 544 ya. Tambah dengan 0, udah kita biarin aja. Berarti nilai P1-nya adalah sebesar 150.000 tambah 544,968 gitu ya. Dikurang dengan 968 dikurang dengan 15.000 kurang dengan 8715,3125. Nah, berarti P1-nya berapa tuh? Kan gitu ya. Nah, ya sudah. Berarti 150.000 kurang 5 tambah 544,968 dikurang dengan 15.000 kurang 8715,3125. Jawabannya adalah 126.829,6555 Pascal. Alias ini bisa kita tulis berarti sama aja kayak kurang lebih kita bikin ya kurang lebih 127.000 gitu ya. Atau misalkan mau dibikin 126,829,655 kPa kilo Pascal. Atau kalau misalnya mau bikin P1-nya adalah estimate to 127 kPa juga boleh. Tinggal tergantung ya nanti opsinya gimana. Itu. Oke, itu untuk nomor 3. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya tidak? Untuk nomor 3. Nomor 3 ada yang mau ditanya dulu? Gak mau nanya. Iya, nanya apa tuh? Kemarin punya aku ya nomor 3 itu disalahin semua. Padahal ABC itu sama. ABC nilainya sama, cuma yang beda yang D aja. Terus? Nggak dikasih tahu salahnya apa? Nggak dikasih tahu. Enggak. Ya udah, atau bingung masalah kalau ini coba tanya spesifik salahnya apa gitu ya. Kali aja mungkin yang D-nya itu loh yang apa namanya? Yang D-nya aja kali mungkin yang nggak pas gitu. Tapi karena malas ribet, ya udah D-nya di bawahnya salah nih, kemungkinan besar ya ABC-nya salah, udah kemungkinan begitu. Tapi sejauh ini sih nanti mungkin saya coba cek lagi ya. Apa namanya? Bentar. Kemarin tuh saya coba cari soft drink. Harusnya sih gitu ya. Kalau apa namanya? Berdasarkan apa yang saya baca gitu. Sebentar. 220 0,355 liter per sekon. Iya sih harusnya volume ini berarti iya harusnya sih ya. Ini sih harusnya gini, karena ini kan dia yang ngejual dalam masa itu adalah kilogram per sekonnya kena berapa. Tapi bisa jadi gitu ya, bisa jadi salah karena bukan nyari totalnya, bukan nyari 200-nya, melainkan kayak per botolnya gitu loh, gitu. Karena kalau ini saya apa namanya, yang akan mengisi 200 botol berukuran 0,5. Jadi tuh maksudnya tuh mungkin bisa jadi gini, bisa jadi tuh ini kan akan ada beberapa kemungkinan ya.
Iya. Ada beberapa kemungkinan tuh kayak semisal opsinya bisa jadi begini. Apa namanya? Jadi tuh di sini ada 200 gitu loh. Langsung 200 ke bawahnya. Paham nggak? 200 ke bawahnya gitu. Atau satu botol satu ini gitu loh. Jadi kalau ini kita berukuran 0,5 liter per menit. Jadi sekali ngisi itu berapa liter begitu loh. Atau bisa jadi begitu. Jadi ngisinya tuh satu-satu. Jadi bukan ngisi kayak misalkan nih satu nih terus kemudian turun jadi berapa berapa cabang gitu. Kalau ini kan kita menganggap bahwasanya ini tuh berapa, jadi langsung dari awalnya gede tuh jadi beberapa cabang gitu loh. Langsung jadi berapa cabang pak begitu. Ada 200 lah intinya gitu. Jadi make sense kalau misalkan ini dipakai buat mungkin lebih kecil gitu ya kan. Ya kurang lebih seperti ini. Itu juga kita nggak dikasih tahu ini titik 1 sama titik 2 tuh apa namanya dimulai dari mana gitu ya. Nah tapi nanti coba saya cek ulang lagi deh. Nanti coba saya cek dulu karena di sini ini ada soal yang mirip untuk yang terutama untuk yang B nya. Yang C nya sih harusnya kalau iya, karena yang C ini kalau semisal emang B nya salah ya pasti otomatis C nya juga salah dong ya kan, karena debitnya tuh nggak sesuai gitu loh. Gitu. Tapi nanti coba saya cek ulang lagi ya nanti apa namanya, nanti saya infokan lagi. Oke. Ya, atau nanti mungkin antara saya tulis di kolom komentar ya kan, ataupun nanti apa namanya saya cek chat di grup aja. Oke, ada lagi? Atau saya langsung lanjut aja kali ya. Lanjut aja Kak. Oke, nomor 4, sebuah botol kecil gitu ya, sebuah botol kecil botol kaca kecil berisi 16 gram enzim didinginkan dalam penyimpanan es. Penyimpanan es ini mula-mula berisi air dan 0,120 kg es. Sampel tersebut mempunyai ini. Botol kaca itu mempunyai sel massa sekian dan kalori jenisnya sekian. Kalau lebur es, berapa banyak es yang melebur dalam pendinginan sampel enzim itu dari 19,5 sampai temperatur penyimpanan es? Oh ya udah, berarti dari sini kita terus saja ya massa enzim. Tadi diketahui ada yang namanya massa enzim sebesar 16 gram gitu ya. Kemudian atau ini kita terus jadi 16 kali 10 pangkat min 3 gitu ya, min 3 kg. Kemudian penyimpanan es ini mula-mula berisi air dan berarti massa es 0,12 kg alias berarti 12 kali 10 pangkat min 2 kg. Sampel itu alias si enzim ini berarti ya, berarti kalau jenis berarti C gitu ya, CE nya adalah sebesar 2250 Joule per kilogram Kelvin. Nah terus habis itu botol kacanya berarti M botol 6 gram alias 6 kali 10 pangkat min 3 kg. Nah kalau jenisnya berarti C botolnya ini adalah sebesar 2800 Joule per kilogram Kelvin.
Nah, kalau lebur es alias LS-nya itu adalah sebesar 3,34 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Berapa banyak es yang melebur? Dalam pendinginan sampel enzim itu dari temperatur 19,5 derajat Celcius sampai temperatur penyimpanan es. Nah, temperatur penyimpanan es ininya berapa? Kan gitu ya. Nah, tapi karena berhubung di sini ada es dan air, maka T-nya sistem itu di bagian penyimpanan esnya itu adalah dia T-nya 0 derajat Celcius gitu ya. Jadi T penyimpanan ini penyimpanannya dia 0 derajat Celcius alias 273 Kelvin. Nah, yang ditanya adalah MS-nya berapa yang perlu melebur. Ya sudah, ini apa namanya? Tinggal kita pakai konsep Asas-Black ya. Pakai hukum Asas-Black yang dimana Q yang diterima, Q yang masuk itu sama dengan Q yang lepas. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang melepas kalor, siapa yang menerima, siapa yang melepas kalor, siapa yang menerima kalor. Itu dulu kira-kira. Ayo, kira-kira berapa tuh? Siapa yang lepas, siapa yang menerima? Ayo, kira-kira siapa yang melepas, siapa yang menerima? Ini enzim dan botol, ini 30 apa namanya? 19,5 derajat Celcius. Ini enzim dan botol, enzim ataupun botol. Ini tempat penyimpanannya nih. Tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan 0 derajat Celcius. Berarti ya apa namanya? Dia yang lepas yang atas pastinya gitu ya. Jadi di sini QS sama dengan Q botol tambah Q enzim. Nah, yang ini berarti MS kali dengan LS sama dengan MB kali CB kali dengan delta TB ditambah dengan ME kali dengan CE kali dengan delta TE. Ya sudah, berarti massa S-nya itu adalah yang ditanya. Terus kemudian ini yang lebur adalah sebesar 3,34 kali 10 pangkat 5 sama dengan massa B botolnya adalah 6 kali 10 pangkat min 3 kali dengan 2800 kali ya 19,5. Intinya ini berarti sebesar 19,5 gitu ya, 19,5. Nah, kenapa kok bisa langsung pakai 19,5? Sama kayak ini. Nah, karena kalau kita telusuri bahwasanya ini kan kalau kita tulis kan jadinya berarti berapa sih 19,5 tambah 273? 273 tambah 19,5 itu adalah 292,5. 292,5. Sedangkan ini adalah 273 Kelvin nih. Nah, ini kalau dihitung kasarnya gitu ya, ini ke sini itu berapa? Ya 19,5 juga kan? Gitu. Nah, jadi ini tinggal masukin berarti ditambah dengan massa enzimnya adalah 16 kali dengan 10 pangkat min 3 kali dengan 2250 dikali dengan 19,5. Berarti MS kali dengan 3,34 kali 10 pangkat 5 sama dengan, nah ini saya hitung dulu ya, 6 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan 2800 kali dengan 19,5 ditambah dengan 16 kali dengan 10 pangkat min 3 kali dengan 2250 kali 19,5. Jawabannya adalah sebesar 1029,6 gitu ya, 1029,6. 1029,9 berarti MS nya sama dengan 1029,6 per 3,34 kali 10 pangkat 5. Nah, langsung aja ya. Berarti 3,34 kali 10 pangkat
Jawabannya adalah sebesar 3000. Bentar. Ini saya nggak salah. Bentar. 1029,6 dibagi dengan 3,34 kali dengan 10 pangkat 5. Jawabannya adalah 3,08 kali 10 pangkat min 3 kilogram, gitu ya. Maka 3 kilogram, atau ini kalau kita rubah jadi gram jadinya 3,08 gram ya, 3,08 gram. Jadi massa es yang melebur ketika total daripada si siap yang ngelepas itu adalah si botol sama si enzim itu sebesar 1029,6. Ternyata atau si esnya itu ngelebur sebanyak 3,08 gram. Tuh, itu untuk nomor 4. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Kak. Lanjut. Oke. Sebuah almari atau lemari es Carnot gitu ya. Ini terkait dengan mesin pendingin Carnot ya. Oke. Antara 2 tandon kalor. Jadi ada 2 ini. Nah, jadi mungkin saya bikin dulu gambarnya kali ya. Ini diketahui ada ini ada sebuah ininya. Sebut saja begini kali ya. Terus habis itu ini ke bawah. Nah, ini ada temperatur yang dingin gitu ya. Ini adalah temperatur yang panasnya. Nah, temperatur yang panasnya adalah 320 Kelvin. Ini temperaturnya adalah 270 Kelvin. Dan nanti ini tuh akan sistemnya tuh nanti aliran kalornya begini ya. Aliran kalornya begini. Nah, biasanya kalau mesin Carnot yang normal itu dia dari atas ke bawah terus ini buang. Nah, di sini harusnya W-nya dia keluar, nanti di sini akan ada usaha si mesin Carnotnya, yaitu adalah masuk sebesar W-nya, gitu ya. Nah, ini tinggal tergantung sama simbolnya sih yang dipakai. Mungkin kita bikin, halo. Sampai mana saya? Sebelum disconnect. Halo. Halo. Hai. Oke. Udah ya. Nah, beda sama mesin Carnot gitu ya. Kalau mesin Carnot, astaga. Nggak tahu nih lagi kenapa nih. Biasanya kan kalau mesin Carnot gitu ya, kalau mesin Carnot yang biasa itu alias yang panas gitu ya, lajunya tuh begini dia sistemnya. Intinya tuh ada ke bawah begini, begini, terus di sini ada nanti key-nya gitu ya, nanti ada key-nya, jalur key-nya, terus kemudian ini ada sebuah sistem gitu ya, nanti ada ininya. Nah, ini tuh yang dingin, ini panas ya, ini adalah hot gitu ya. Ini adalah hot, ini yang hotnya high temperature, terus kemudian yang di bawah itu adalah low-nya, yang cold-nya gitu ya. Ini hot, ini cold gitu. Nah, beda sama ini. Kalau di sini dinginnya, dia sama, tetap ini dingin gitu ya. Ini itu tinggi, ini yang panas gitu ya. Ini yang hot, ini yang cold. Nah, bedanya adalah dia aliran ininya begini, dari panas
ke sini, dan nanti untuk nilai W-nya tuh akan ke sebelah kanan. Gitu ya. Nah, jadi si ini nih, ini adalah Ki H gitu ya. Saya tulis Ki H. Ini ada Ki C. Terus ini juga ada Ki H. Ini Ki C. Seperti itu. Oke. Nah, berarti kalau semisal kita punya ini dan ternyata jika dalam setiap siklus menerima 415 ini dari tandon, oke, berarti di sini dikasih tahu ya, ada menerima kalor. Berarti di sini Ki daripada si C-nya. Oke. Jadi di sini dikasih tahu bahwasanya untuk Ki C-nya itu sebesar 415 kilojoule per siklus. Oke, ini ingat per siklus. Nah, terus berapa energi kalori yang diberikan ke tandon? Berarti ditanya nilai Ki-H-nya itu berapa kilojoule ya per siklusnya. Gitu ya. Terus habis itu, jika almari S-nya, ini yang ditanya ya, ini yang ditanya. Nah, ini yang ditanya, ini A-nya. Kemudian untuk B-nya, jika almari S itu mencapai, siklusnya ada 165 siklus nih per menit. Siklus per menit. Maka berapa masuk daya? Oke, berarti ditanya P-nya itu berapa, gitu ya. Nah, terus kemudian yang C, berapa koefisien kinerja? Itu ditanya adalah terkait dengan COP. Koefisien COP-nya berapa gitu ya. Ya sudah, kita jawab langsung. Ya, langsung kita jawab. Berarti untuk yang A gitu ya. Nah, ini kalau semisal kita lihat terkait dengan ini, kita karena W-nya belum ada gitu ya. Karena kan kita juga nggak tahu nih W-nya berapa gitu ya. Maka untuk ini kita membandingkan saja langsung gitu ya. Kita membandingkan antara Ki dengan T-nya gitu ya. Oke. Nah, perbandingannya adalah ya Ki1 per T1 gitu ya, sama kayak mesin Carnot gitu ya. Ki1 per T1 sama dengan Ki2 per T2 gitu kurang lebih ya. Maka dari itu berarti Ki H per TH gitu ya. TH sama dengan Ki C per TC. Nah, ini ingat, ini harus dalam Kelvin semua ya. Oke, berarti Ki H-nya itu yang ditanya. TH-nya adalah 320 ya. Ini karena panas ya, hot, berarti ini TH ya. Ini TC sama dengan Ki C-nya adalah 415 per TC-nya adalah 270. Berarti Ki H-nya sama dengan 415 per 270 kali dengan 320. Nah, berapa tuh? Ya. 415 bagi 270 kali dengan 320. Jawabannya adalah 491,85. Ya, kilojoule. Ingat, ini masih per siklus. Oke, masih per siklus. Nah, lalu untuk nilai W-nya, ini untuk nilai W lagi. Untuk nilai B itu kan P. P itu sama dengan apa? W kali T kan ya. P sama dengan W kali T. Dulu. W kali T gitu. Ya, joule per sekon, W W sama dengan P kali T, P sama dengan W per T, ya, W per T gitu ya harusnya. Gini. So berarti untuk nilai W-nya itu sendiri, atau kalau emang misalkan untuk nilai W-nya kan kalau kita lihat dari sini berarti Ki H itu sama dengan W tambah Ki C ya, gitu ya. Ki H sama dengan Ki H sama dengan W tambah Ki C. Berarti Ki H-nya itu adalah 491,85
sama dengan W tambah dengan QC-nya adalah sebesar 415. Berarti W-nya adalah 491,85 dikurangkan dengan 415. Berarti W-nya berapa tuh? 491,85 dikurangi dengan 415. Jawabannya 76,85. 76,85 joule. Kilojoule ya, sorry. Ini kilojoule karena masih pakai kilojoule ya. Oke. Nah, artinya berarti ini sama aja kayak 76,85 gitu ya. Kali dengan 10 pangkat 3 joule. Gitu. Nah, ini itu adalah per siklus, masih per siklus ya, ingat ya, ini masih per siklus. Ini masih satu siklus. Ini masih satu siklus. Masih satu siklus. Nah, kalau 160 berarti kalau dari sini berarti kalau semisal ditanya W 165 siklus, ya tinggal 165 kali 76,85 kali 10 pangkat 3. Berapa tuh? 165 kali dengan 76,85 kali dengan 10 pangkat 3. Jawabannya adalah ini harusnya 1,268 gitu ya. Bentar. 126,80250 joule. Gitu ya, joule. Nah, tapi di sini satu siklus ini per menit nih. Per menitnya berapa gitu ya. Ya sudah, berarti untuk P-nya di sini kalau misalkan satu siklus itu butuh segini dan ini kan per menit ya. Per 1 menit. Berarti ini 60 detik. 126,80250 dibagi 60. Ini jawabannya adalah P-nya adalah sebesar 211.337,5 watt gitu ya. Oke, seginilah jawabannya. Atau sebesar jawabannya, wait dulu. Ini P-nya adalah sebesar 211,3375 kilowatt. Gitu. Ya kan ini kan kilojoule ya masih. Oh, ini kilojoule kan ya? Oh, sorry. Astaga, sorry. My bad. Ini joule. Ini joule ya berarti ya. Sorry. Ini 491. Ini joule. Ini berarti joule ya. Ini 76,85 joule. Ini berarti nggak usah. Ya, sorry ini nggak usah. Atau ini saya coret gini aja deh. Ini nggak usah. Ini berarti langsung aja, berarti ini kita bikin jadinya segini aja. 165 kali 76,85. Jawabannya adalah 12680. 12680,25 joule. Joule gitu ya. Ya sudah, berarti ini tinggal kita rubah lagi. Saya baru ngeh lagi juga tadi atas kayak satuannya apa saya salah gitu kan ya. Kok gede banget angkanya gitu. Ya sudah, berarti W-nya itu sebesar 12680,25 bagi 60 gitu ya. Bagi 60. Jawabannya adalah sebesar 211,3375 watt gitu ya, atau sebesar 2,11 ya. Itu udah kita jawab begini aja deh, nggak apa-apa ya. Atau 0, atau sekitar gitu ya, atau sekitar 0,2113375 kilowatt seperti itu. Ini untuk yang B. Nah, yang C terkait dengan koefisiennya itu adalah dengan QC per W gitu. COP-nya berarti QC-nya adalah sebesar 415, per W-nya adalah 76,85. Nah, berarti nilai COP-nya itu sebesar 415 bagi
76,85. Jawabannya adalah sebesar 5,4 gitu ya. Nah, jawabannya adalah 5,4 5,40 ya, atau ini jawabannya adalah 5,4. Nah, kurang lebih seperti itu untuk nomor 5. Oke, segitu untuk nomor 5-nya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nah, ini saya kasih keterangan ya. Ini terkait dengan ini adalah mesin pemanas Carnot nih. Mesin pemanas Carnot. Ini mesin pemanasnya. Sedangkan kalau misalkan yang sebelah kiri itu adalah mesin pendinginnya gitu. Ini mesin pemanas Carnot. Sedangkan kalau yang di sini ini adalah mesin pendinginnya. Ini mesin pendingin Carnot. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Oh, putus-putus kayak di sayanya deh kayak jelas. Kenapa mau ditanya apa? Mungkin ini kali apa namanya? Di chat aja, coba. Di chat aja via kolom komentar di saya, soalnya kresek-kresek soalnya. Nah, takutnya di saya ke kalian tuh juga kresek-kresek sebenarnya gitu kan. Oke, ada mau nanya sesuatu nggak? Ada mau nanya lagi? Ada yang mau ditanyakan? Halo Mbak Pati? Tes. Iya, halo. Oh, oke. Yang lain ada yang mau ditanya nggak? Tadi kayaknya tadi ada mau nanya deh. Atau nggak jadi? Soalnya nomor 1 Kak, yang C sama D masih belum paham. Nomor 1 yang C sama D. Oke, jadi kalau yang D yang C ini sebenarnya untuk yang C sama D. C sama D yang ini kan? Iya. Nah, ini tuh sebenarnya untuk yang radial ini sama kayak percepatan sentripetal. Gitu loh. ASP gitu atau AS gitu ya, nggak tahu, kadang ada beberapa yang nulis AS, ada yang nulis AS gitu aja, AS atau ASP. Nah, itulah AR. Nah, AR itu radial itu untuk percepatan dianggap lurus itu ke bagian sini itunya, jadi ini ada percepatannya di sini. Nah, kalau kita gambar dalam gerak melingkar itu di sini, ketika kita misalkan ada sebuah ini
maka ke sebelah ke dalamnya itu ya, ke bagian dalamnya itu ada yang namanya gaya tarik menuju ke pusat lingkarannya atau ke pusat rotasinya yang dinamakan gaya sentripetal. Berarti ada dong ya kan, ada percepatan sentripetal. Nah ini kan geraknya lurus nih, beda sama alfa, beda sama ini alfa di sini gitu ya. Kalau alfa itu di bagian sininya nih, ini alfanya gitu. Sedangkan kalau A-nya ini adalah yang lurus. Nah A itu kalau dari sini nih, kalau digambar, kalau dilanjut misalkan mungkin digambar lagi gerak melingkarnya, maka di sini ketika ada sebuah materi gitu ya, maka ke sini tuh AT, ke dalam sini adalah ASP gitu, atau si AR. Nah ini ada rumusnya nih, percepatan sentripetal omega kuadrat R atau V kuadrat per R gitu. Tinggal terserah, tapi karena di sini udah ada ketemu omeganya, ya pakai omega aja langsung, omega kuadrat R gitu ya. Nah ya udah langsung masukin, ketemulah ternyata ini ke sini tuh 2 meter per sekon kuadrat. Nah untuk A total, nah makanya kenapa kok nggak dia geraknya lurus doang, bisa belok ke kiri, karena ada vektornya di sini. Nah maka dari itu AT itu dia ke atas, ASP atau AR itu dia ke kiri, maka nanti akan membentuk resultan vektor. Ini terkait dengan vektor ya, terkait dengan vektor. Nanti vektornya tuh berarti ke sini nih, A total namanya. Ya sudah, kalau kita mau nyari kayak gini gimana? Tinggal pakai Pitagoras gitu. Ini pakai vektor nih, ini dasar vektor. Apalagi angkanya bagus kan gini, set, dia bentuk segitiga siku-siku kan jadinya nanti kalau kita tarik nih, kalau kita gambar ini AT, ini AR, tinggal pakai rumus Pitagoras, AT kuadrat tambah AR kuadrat, kayak gitu. Jadi AR itu adalah percepatan sentripetal alias percepatan yang ke bagian dalamnya gitu ya, kecepatan ke bagian dalamnya, ke bagian lingkarannya gitu. Ke yang nomor 2A. Oke, 2A. 2A kurang pahamnya di mana? Jadi gini, ketika kita bahas gerak memutar, apalagi kayak gini nih, dan di sini ada masanya, ya bedain ya. Ini karena ada masanya, maka akan ada yang namanya perputaran dan ini kita hitung gitu. Berbeda sama kalau kita kerjain biasa di hukum Newton yang normal gitu ya. Nah, kalau di hukum Newton yang normal yang biasa itu masa katrol itu nggak diabaikan. Nah tapi karena dia tidak diabaikan, artinya berarti kita menganggap bahwa saja katrolnya ini alias silinder ini adalah sebuah silinder pejal gitu ya, sebuah silinder pejal. Nah gitu, maka karena dia benda pejal, maka dia akan punya momen inersia. Nah kemudian ketika dari titik terluar atau di bagian pinggirannya ini ditarik oleh sebuah gaya, maka akan ada istilah yang namanya momen gaya gitu. Nah karena berhubung kita hubungkan dengan gaya, maka di gerak rotasi ini akan ada juga hukum 2 Newton tentang gerak rotasi.
Kalau hukum 2 Newtonnya gerak lurus kan adalah F sama dengan M kali A. Ini kalau gerak translasi atau gerak lurus. Tapi kalau gerak rotasi, maka F-nya di sini menjadi tau alias torsi. M-nya diganti dengan I dan A-nya diganti dengan alfa alias percepatan sudut. Nah, maka dari itu dari sini kalau misalkan kita tarik gitu ya, misalkan anggap aja kita sebuah punya anggap aja nih ya, kita punya di sini nih, kemudian kita tarik ke sini nih sebesar T gitu ya. T, ini R. Maka akan ada torsinya gitu. Dia akan muter kan? Dia akan muter begini. Set. Nah, akan ada torsinya, dia muter ya. Maka tau sama dengan I kali alfa gitu ya. Nah, di mana di sini tau itu juga bisa kita definisikan sebagai gaya gitu ya. Gaya dikalikan dengan yang namanya jarak si gayanya ini terhadap poros gitu. Makanya di sini lambda tau di sini bisa jadi T kali R. Kenapa? Karena dia gayanya dia ditarik ke bawah sebesar T gitu. Makanya dia muter di sini. Dan di sini titik dia, tempat dia narik ke sini, dan perlu diingat ini harus dalam bentuk gayanya yang di sini yang menyebabkan dia benda berputar adalah harus yang tegak lurus. Gitu ya. Maka F-nya diganti dengan T dan R-nya sudah tetap R. Nah, ini tinggal turunin nih. Nah, ini kenapa setengah MR kuadrat? Nah, itu ada listnya. Ada daftar momen inersia. Kalau kalau misalkan dia kalau dia silinder berongga, silinder dia pejal, terus kemudian apalagi itu punya momen inersia yang berbeda-beda gitu. Ada yang 1/12 kali ml kuadrat, ada yang cuman pakai benar-benar tanpa setengahnya alias pakai mr kuadrat, itu juga ada gitu. Nah, lanjut. Nah, kan balik kita turunkan. Karena ini di sini geraknya bendanya dia lurus gitu ya. Maka di sini kita rubah jadi A per R. Nah, nanti disederhanakan jadi ini. Nah, tapi masalahnya A-nya itu tidak ada. Karena A-nya tidak ada, maka kita oper dulu dia ke sini. Gitu ya. Kita oper dia ke sini. A-nya di sini, A-nya si sistem. Ya udah, karena itu di sini kita pakai gerak lurus. Jadi ini ketika ini kita bahas rotasinya. Nah, ini kita bahas rotasi, di sini kita bahas sistem yang lurusnya. Jadi ketika kita punya sistem yang rotasi dan lurus, maka akan ada dua bahasan, ada lurus dan rotasi sekaligus. Gitu. Ya udah. Ini lurusnya cuma sampai sini doang nih, sorry. Nah, ini nih. Kita bahas benda yang lurusnya nih, ya. Itu lurusnya. Tinggal pakai hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton tentang gerak lurus yang sigma F sama dengan M kali A di sini nih. F kali M sama dengan M kali A. Gitu ya. Nah, ini yang lurus nih, yang berlaku hukum 2 Newton yang lurus. Ya sudah, tinggal kita masukkan ini kayak ngerjain hukum 2 Newton biasa. Sigma F yang terlibat di sini siapa? T sama WE, T-nya ke atas, W-nya ke bawah. Nah, karena dia geraknya ke bawah, maka WE-nya positif, T-nya negatif. Udah langsung masukin, oh T-nya ternyata setengah ini. Ya sudah. Ketemulah A-nya 7,5. Barulah kita masukin balik ke sini. Jawabannya dapat. T-nya sama dengan 37,5 gitu. Jadi untuk nomor 2A ini ya ada dua hukum Newton yang berlaku, hukum Newton tentang gerak yang lurus dan ada hukum 2 Newton tentang gerak rotasi atau gerak yang muter gitu ya. Gitu. Jadi kalau ada rotasi sama translasi sekaligus, jabarin dua-duanya. Gitu. Jadi dijabarin dua-duanya, rotasi iya, lurus juga iya. Makanya kenapa kalau biasanya di materi yang ini, kalau kita bahas keseimbangan benda tegar,
itu nanti kalau keseimbangan yang gerak lurus ya, misalkan nih, anggap aja kalau waktu pas belajar yang apa namanya, mungkin di sini paling belakang aja dah ya. Misalnya kita bahas kesetimbangan yang biasa gitu ya, keseimbangan yang lurus, gerak lurus. Misalkan kayak apa namanya, mungkin pernah lihat soal yang kayak gini ya, misalkan set, kemudian di sini punya set set. Nah ini lurus nih karena nggak ada muter-muternya, maka di sini berlaku karena dia seimbang, maka sigma f-nya sama dengan 0. Di sini kebagi jadi dua, ada sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Nah, tapi kalau dia udah sistemnya ada berputaran, ya kayak misalkan anggap aja kayak tadi gitu ya. Set, kemudian begini. Dan ini ditahan, di sini ada masanya, ada masa katrolnya, maka di sini tuh ada perputaran juga yang dibahas. Atau biasanya tuh yang kalau misalkan ini nih, yang biasanya tuh begini tuh, biasa soalnya juga bisa begini. Ini lantai, terus kemudian ini adalah dinding. Nah, ini kesini nih, ini ada tangga nih, ada tangga. Biasanya nanti orangnya naik nih, orangnya tuh naik, gitu ya. Jadi ini ada tangga nih di sini. Set, kemudian di sini ada orangnya naik dia ke atas. Kayak ada, gitu ya. Naik ke atas dia. Maka nanti jaraknya berapa? Nah, nanti di satu titik ini dia bisa ngegelincir dan dia bisa kayak muter, ngejungkir balik. Maka di sini berlakulah sigma tau sama dengan 0 dan sigma f sama dengan 0. Dan ini sigma f-nya berlakunya yang sama juga. Sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Kayak gitu. Jadi ketika dia bisa muter, maka nanti akan berlaku yang namanya sigma hukum 2 Newton tentang gerak rotasi. Yaitu adalah sigma tau, alias tau sama dengan I kali alfa gitu. Gimana? Masih kurang paham? Kalau masih kurang paham nggak apa-apa, silakan ngomong aja, boleh. Gimana? Udah? Oke. Nah, gitu. Jadi ketika dia ada gerak rotasi, itu ada momen inersia, ada momen gaya, ada hukum 2 Newtonnya juga. Nah, hukum 2 Newtonnya tuh ya ini, tau sama dengan I kali dengan alfa, seperti itu. Alfanya apa? Ya alfanya hubungan sama gerak melingkar, yaitu adalah A per R, karena A itu sama dengan alfa kali R. Kayak gitu. Oke, kalau emang ada yang mau ditanya lagi nggak?
Yang lain? Kalau emang nggak ada yang mau ditanya lagi, saya tutup dulu ya. Oke, dengan begitu kalau emang tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya tutup untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah join ya untuk meeting kali ini. Nanti tinggal diinfokan saja ya, kira-kira kalau emang ada yang salah atau gimana gitu ya. Kalau emang misalkan ini entah mungkin chat lewat grup atau mungkin di chat aja di kolom komentar videonya nanti ya. Oke, dengan begitu saya ucapkan terima kasih. Saya pamit. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kembali.